Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ria Hoiria, Guru Mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, SMP Sabilur Rasyad. Kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kalian. Diulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ria di Mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 7 SMP Sabilur Rasyad. Baik, kali ini kita akan belajar bersama mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa saja yang akan kita pelajari? Ada 3 materi. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, ketentuan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, hukum sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah itu materinya sangat ringan dan mudah sekali. Yang berat adalah praktiknya, istiqomahnya. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjalankan sholat berjamaah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kita semua akan mempelajari pentingnya sholat wajib dalam kehidupan. Membahas sholat berjamaah, pasti kita akan membahas juga sholat wajib. Sholat wajib itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, ya. Di sini Bu Ria menjelaskan pentingnya sholat wajib dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat wajib dapat menenteramkan hati. Ketika orang kok sholat wajibnya bolong-bolong, pasti hatinya akan gundah dan tidak tentram. Yang ketiga, pencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita sholat, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat-sifat dan perbuatan keji serta mungkar. Yang keempat, sarana untuk mendapat ridho Allah di dunia dan di akhirat. Sholat wajib di awal waktu. Mengerjakan sholat lebih baik dan lebih utama di awal waktu. Jika waktu duhur sangat terik dan panas sekali, maka boleh dimundurkan sedikit ya. Jadi ini hadis yang menyebutkan ketika dulu, zaman dahulu. Kalau sekarang kita hidupnya tidak di gurun pasir, sholat duhur itu juga di masjid yang masjidnya adem. Jadi tidak ada kata-kata memundurkan sholat duhur. Sholat duhurnya tetap tepat waktu. Bisa difahami anak-anak? Lanjut. Sholat fardu berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Sholat wajib berjamaah di masjid lebih utama nilainya di hadapan Allah, namun ada ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi memang sholat wajib ini sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Artinya, dan apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Jadi ini juga dalil ketika akan perang tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah. Luar biasa sekali ya nak. Kemudian ketentuan sholat berjamaah. Di situ ada syarat sah sholat berjamaah, syarat menjadi imam sholat berjamaah, syarat menjadi makmum, dan jenis-jenis makmumnya. Kita bahas satu persatu. Syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah otomatis yang pertama
ada imamnya. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Tidak boleh nih yang satu imamnya di masjid, kemudian yang lainnya di rumah dan jaraknya itu jauh sekali. Nggak boleh ya, harus dalam satu majelis. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmumnya benar-benar mengikuti sholatnya imam. Syarat menjadi imam. Insya Allah kalian sudah bisa menjadi imam ya, karena kalian juga sudah pandai membaca Al-Qur'annya. Nah, di sini syarat menjadi imam yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, paling luas wawasannya dalam ilmu agama dibanding yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri di posisi depan. Yang ketujuh, laki-laki jika makmumnya laki-laki, dan perempuan jika makmumnya perempuan. Yang kedelapan, tidak makmum dengan orang lain. Bisa difahami ya? Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang kedua, makmum mengetahui segala gerak-geri imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang ketiga, berada pada satu lingkungan sholat dengan imam. Yang keempat, posisinya harus berada di belakang imam, tidak boleh di depannya. Selanjutnya, makmum tidak boleh berdiri di tempat lebih depan dari imam. Sholat yang dikerjakan makmum sama dengan sholatnya imam. Kemudian makmum tidak boleh melambatkan diri dengan gerakan imam. Jadi misal imam itu sudah ruku, kemudian mau sujud, makmumnya masih berdiri, itu tidak berdiri dan takbiratul ihram. Jadi makmum tidak boleh melambatkan dan tidak boleh mempercepat gerakannya dari imam. Bisa difahami ya? Kemudian apabila imam batal, maka makmum yang berada tepat di belakang imam maju menjadi pengganti. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa dalam gerakan, hendaknya memberitahu imam dengan mengucapkan tasbih atau subhanallah bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Yang terakhir, apabila imam melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Qur'an, maka makmum harus membenarkan bacaan itu. Insya Allah mudah ya, karena sudah menjadi keseharian kita melakukan sholat berjamaah. Tapi harus benar-benar kita pelajari sebenarnya apa sih keutamaannya, bagaimana cara-caranya agar kita lebih mantap dan lebih yakin lagi ketika kita sholat berjamaah. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, macam-macam makmum. Macam-macam makmum itu ada dua, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq yaitu makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rakaat yang dilaksanakan imam. Yang kedua, makmum masbuk, makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna sehingga dia harus menambah sendiri sejumlah rakaat yang tertinggal sesudah imam salam. Ini juga kalian sudah sering praktek ya, baik makmum muwafiq maupun makmum masbuk itu tetap sah sholatnya. Oke, jadi materi kita kali ini tadi ada 3. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Yang kedua tadi mengenai hukum-hukum sholat berjamaah, syarat imam, syarat makmum, dan yang terakhir ini macam-macam makmumnya. Oke, sampai di sini mengenai materi sholat berjamaah bagian 1. Nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu sholat berjamaah part 2 atau bagian 2. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, dimudahkan, dilancarkan dalam melaksanakan ibadah
untuk mencari ridhonya Allah. Terima kasih dari Buria. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari Ibu Ria. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.